Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar tentang berbagai macam keilmuan, khususnya buat teman-teman yang menjalankan laku spiritual. Dalam hidup kita memang ada alam nyata, alam gaib, dan alam gaib ini sendiri ada alam bawah sadar dan juga halusinasi. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman bahayanya orang yang terjebak di alam halusinasi. Orang-orang yang terjebak di alam halusinasi ini kebanyakan orang-orang yang dalam perjalanan spiritualnya hanya memburu benda-benda gaib, pusaka, khodam, kanuragan, kesaktian, tanpa disadari itu sebenarnya menjadi sebuah belenggu dalam diri kita sendiri, sehingga kesadaran diri kita semakin jauh bahwa kita hidup di alam nyata ini. Bahaya apa saja yang akan terjadi di saat orang terbelenggu di dimensi halusinasi? Pertama, tipisnya kesadaran diri. Orang-orang ini akan lebih banyak melamun, bingung dengan dirinya sendiri. Bingung dengan dirinya sendiri. Sehingga apa yang dia rasakan setiap hari itu pasti berhubungan dengan hal-hal yang di luar logika manusia. Yang kedua, bahayanya adalah akan selalu tergantung dengan makhluk-makhluk seperti itu. Seperti contoh, dia meyakini dirinya memiliki khodam, memiliki jin pembantu. Entah apapun wujudnya. Jadi saat dia memiliki masalah atau problem atau benturan energinya dengan yang lain, dia akan mentergantungkan dirinya dengan khodamnya ini. Sehingga apa? Rasa keyakinan diri, kepercayaan dirinya itu kurang tentang apa yang ada dalam dirinya sendiri. Dan yang ketiga, orang-orang yang terbelenggu di dimensi halusinasi ini, hidupnya kan selalu ribet karena apa? Sering melihat penampakan berbenturan dengan energi-energi yang sebenarnya dari perasaan dia sendiri. Di saat orang lain enak-enak, enjoy, dia sendiri akan kebingungan. Ada inilah, ada itulah. Ini energinya seperti inilah, ini energinya seperti inilah. Karena dalam alam semesta ini, energi positif dan negatif itu selalu beriringan. Di mana-mana ada. Nah, orang-orang yang terbelenggu di halusinasi ini akan kebingungan dengan ini. Yang keempat, kreativitasnya kurang. Kreativitasnya kurang. Karena apa?
rasa dalam dirinya itu akan menutupi pola pikirnya yang benar. Jadi orang-orang ini akan selalu mengikuti rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Ini yang bahaya. Di saat manusia diberi akal pikir sebagai alat untuk menjalankan kehidupan, dan akal pikir itu tertutup oleh rasa yang ada dalam dirinya sendiri, sedangkan rasa itu asalnya dari sebuah pemikiran, maka orang-orang ini akan mudah terombang-ambing, sangat mudah terombang-ambing. Dan yang kelima, orang-orang yang terbelenggu di alam halusinasi ini, dia akan mudah ditipu oleh orang lain. Apalagi yang menipunya ini dia rasa sepemahaman tentang hal-hal dunia atau dimensi gaib yang dia sendiri tidak bisa membuktikan, dan orang yang memberinya itu sendiri juga tidak bisa membuktikan. Hanya sebuah ungkapan ke ungkapan, cerita ke cerita, pembicaraan ke pembicaraan tanpa ada perwujudan. Nah, ini yang sangat membingungkan orang-orang yang terlalu terbelenggu di dimensi halusinasinya. Dan nanti di saat dia tersadar dari halusinasinya, kemungkinan orang-orang ini sudah dalam keadaan terpuruk. Di saat ekonomi anjlok, di saat ada masalah dengan keluarganya, dia baru sadar bahwa apa yang dia geluti itu ternyata tidak bisa memberikan solusi dalam hidupnya di saat memiliki masalah. Makanya buat teman-teman semuanya, hati-hati. Alam bawah sadar kita, kalau kita ikuti terlalu jauh, kita akan masuk dimensi halusinasi. Nah, ini dalam meditasi, orang sering masuk ke halusinasi ini. Sehingga dalam meditasinya, dia melihat sosok, dia masuk ke ruang waktu, katanya ada yang berada di kerajaan, berada di hutan, berada di suatu tempat. Dia bertemu dengan ini, itu. Bertemu dengan leluhur katanya. Padahal dia sendiri tidak kenal dengan leluhurnya, tidak tahu rupanya. Dia temu dengan leluhur, itu sebenarnya apa? Itu adalah dimensi halusinasi kita. Karena orang-orang yang benar-benar melakukan meditasi, yang dia dapat adalah solusi, ketenangan diri, dan kesadaran diri yang tinggi akan dirinya, hidupnya, dan Tuhannya. Nah, ini 5 bahaya orang yang masuk ke dimensi halusinasi. Semoga teman-teman semuanya bisa kembali kesadaran diri, bisa menjalani hidup selayaknya sebagai kodrat manusia yang harus hidup di alam semesta ini dengan alat akal pikirnya, sehingga mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan bisa menjalankan tugasnya dari Tuhan kenapa dihidupkan, yaitu menghidupi, melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Salam rahayu, 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 sagung dumadi.